berani memotong tangan saya. Bahwa saya tidak bersalah. Saya! Kali ini saya akan menceritakan alur film Indonesia yang berjudul Mengaku Rasul. Ya, seperti judulnya, film ini tentu menceritakan seseorang yang mengaku sebagai Rasul. Oke, sebelum lanjut ke alur filmnya, pantun dulu. Ada jigong di gigi bada, subscribe dong, masa enggak? Di awal film diperlihatkan seorang kiai memberikan tausiah kepada penduduk desa. Dia bernama Guru Samir. Guru Samir menjelaskan bahwa di akhir zaman kelak Allah akan menurunkan seorang rasul. Dan di sini Guru Samir mengklaim bahwa dirinya adalah seorang rasul atau nabi yang terakhir. Scene berpindah di sebuah rumah sakit, terlihat seorang wanita yang sedang berbaring. Wanita ini bernama Rianti. Entah apa alasan Rianti sampai masuk rumah sakit masih belum diketahui. Di sana juga terdapat dua orang tua Rianti bersama Aji, dan Aji ini adalah pacar dari Rianti. Kemudian mereka menyaksikan sebuah siaran di TV bahwa telah terjadi aksi pembakaran di sebuah tempat pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang yang mengaku sebagai Rasul, yang tidak lain dia adalah Guru Samir. Kembali ke beberapa hari yang lalu, terlihat Aji sedang bersama perempuan, di mana perempuan itu menggoda Aji. Namun Aji sama sekali tak meresponnya, bersamaan dengan Rianti yang datang dan melihat mereka berdua. Hal itu membuat Rianti salah paham, kemudian Rianti pergi dari sana. Sebagai seorang lelaki sejati, Aji mencoba mengejarnya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Rianti tetap saja tidak percaya. Diceritakan Rianti ini bertengkar dengan orang tuanya dikarenakan orang tuanya tidak menyetujui hubungannya dengan Aji. Rasa kecewanya pun bertambah ketika mempergoki Aji bersama perempuan lain. Karena kehidupannya terasa kacau balau, keesokan harinya Rianti memutuskan untuk pergi dari rumah dan bergabung dengan padepokan untuk mencari kedamaian hidup. Namun takdir telah membawanya ke padepokan yang dipimpin oleh Guru Samir. Kembali ke rumah sakit, orang tua Rianti tidak menyangka kenapa Rianti bisa bergabung dengan padepokan tersebut. Aji mengatakan bahwa Guru Samir mencoba menyesatkan orang-orang, terutama generasi muda yang masih labil. Kemudian mereka melihat berita di TV tentang kebakaran yang terjadi di padepokan Guru Samir yang mengaku sebagai Rasul. Dan peristiwa itu ditanggapi oleh seorang ustadz. Ia mengatakan bahwa tidak ada Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kembali ke waktu yang lalu, sebelum insiden kebakaran itu terjadi, terlihat Guru Samir yang sedang didatangi oleh seorang pejabat, di mana pejabat itu mencium tangan Guru Samir, dan kejadian itu disaksikan oleh murid Guru Samir. Hal itu membuat para murid sangat takjub kepadanya. Mereka mengatakan tidak usah susah payah naik haji, karena mencium tangan Guru Samir sama saja mencium Hajar Aswad. Setelah pejabat itu pergi, terlihat seorang wanita yang sedang memandangi Guru Samir. Nampaknya perempuan ini sangat mengagumi sosok Guru Samir tersebut. Singkat cerita, hari sudah malam. Guru Samir memberikan tausiah seperti biasanya. Guru Samir mengatakan bahwa tidak seorang pun yang berhak menghalangi untuk menjadi pengikutnya. Lalu Rianti bertanya, bagaimana jika yang menghalangi adalah orang tua kita sendiri? Guru Samir mengatakan orang yang menghalangi itu adalah musuh Allah dan wajib untuk memusuhi mereka. Dia juga mengatakan memusuhi orang seperti itu adalah jihad. Jihad! Wajib diperangi. Setelah bertausiah, Guru Samir dan Ustadz Baihaqi berdebat. Jadi di padepokan ini ada dua kiai atau ustadz, di mana Ustadz Baihaqi ini tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Guru Samir. Lalu Guru Samir mengatakan untuk jangan mencampuri urusannya. Jin berpindah ke Guru Samir yang sedang bertemu dengan seorang wanita yang tidak lain adalah muridnya sendiri.
di mana Guru Samir ini mengajaknya ke sebuah tempat sepi. Istri Guru Samir menemui Ustadz Baihaqi dan menanyakan keberadaan suaminya. Ustadz Baihaqi mengatakan bahwa Samir tidak berada di sini dan menyuruh istri Guru Samir untuk pulang dan akan mencari Guru Samir sendiri. Istri Guru Samir pun menuruti dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia sangat sedih karena melihat anak bungsunya yang sedang sakit. Di sini terdapat seorang laki-laki bernama Rehan. Dia merupakan anak tiri dari Guru Samir. Lalu Rehan mengatakan bahwa Guru Samir tidak selalu ada jika dibutuhkan. Tak lama kemudian Guru Samir pun datang. Dia menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Guru Samir mengatakan bahwa dia terlalu sibuk mengurus padepokannya, sehingga membuat dia lupa memberi kasih sayang kepada anaknya sendiri. Berpindah ke Guru Samir dengan muridnya, dia bernama Marni yang sehabis melakukan goyang ngebor. Di sini pasti kalian bingung kenapa Guru Samir ada dua, yang satu berada di rumah, yang satu lagi berada di sini, dan semua nanti pasti akan terjawab. Karena sering melakukan goyang ngebor, Marni menginginkan agar Guru Samir meresmikan hubungan mereka berdua. Namun Guru Samir menyuruh Marni untuk sabar dan mengatakan bahwa hubungan yang didasari oleh cinta itu sah di mata Tuhan. Keesokan harinya diperlihatkan Aji mendatangi padepokan tersebut. Kemudian seseorang di sana menanyakan apa yang Aji lakukan di tempat ini. Aji menjawab bahwa dia ingin belajar agama. Kemudian orang itu mengatakan jika ingin belajar agama di sini harus mendaftar terlebih dahulu. Aji pun mendatangi tempat pendaftaran. Sesampainya di tempat itu, Aji menemukan banyak sekali keanehan, antara lain adanya penghapusan dosa dan dijamin masuk surga dengan cara membeli sebuah sertifikat. Pasti kamu dijamin masuk surga. Dapat sertifikat. Berpindah ke Rianti dan Rehan, di mana Rehan menyuruh Rianti untuk belajar agama di tempat lain. Namun Rianti menolak karena sudah terlanjur nyaman belajar di tempat ini. Kemudian Rianti melihat Aji yang sedang bersama Guru Samir. Aji mengajak Rianti ke sebuah tempat untuk berbicara empat mata. Di sini Aji mengatakan bahwa dia disuruh orang tua Rianti untuk menjemputnya pulang. Namun Rianti menolak ajakan tersebut dan malah menyuruh Aji untuk segera pulang. Di tengah perdebatan itu mereka tidak sengaja melihat Guru Samir yang sedang memasuki sebuah tempat. Rianti mengatakan Guru Samir sedang tafakur, meminta petunjuk kepada Tuhan. Aji pun menganggap itu sebuah keanehan. Kenapa tafakur bukan di musola atau masjid? Mengandung anak dari seorang Rasul mulialah bagimu, hei perempuan. Keikhlasanmu akan berbuah surga. Karena penasaran, Aji mengintip apa yang sedang dilakukan Guru Samir di tempat itu. Waktu Aji sedang mengintip, dia melihat Guru Samir bersama seorang wanita yang laki-laki akan melakukan goyang ngebor. Karena hal itu, Aji pun kaget dan menyuruh Rianti untuk melihat sendiri apa yang dilakukan Guru Samir di tempat itu. Namun waktu giliran Rianti mengintip, Guru Samir sedang melakukan ibadah. Rianti mengatakan bahwa di dalam tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka dikagetkan dengan kedatangan Guru Samir yang muncul tiba-tiba dan memberitahu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh datang di tempat ini tanpa seizin darinya. Rianti pun meminta maaf, kemudian mereka pergi dari sana. Aji terus mencoba menjelaskan tentang apa yang dilihatnya tadi, namun Rianti tetap tidak percaya. Lagi-lagi Aji dikagetkan dengan sosok Guru Samir yang sedang mengajar muridnya bela diri. Aji bingung kenapa Guru Samir bisa berada di tempat yang berbeda secara bersamaan. Rianti menjelaskan bahwa Guru Samir adalah manusia suci, itulah sebabnya dia bisa melakukan hal seperti itu. Di malam harinya Guru Samir marah karena sudah ada orang yang mengetahui tentang perbuatannya. Ustadz Baihaqi memperingati Guru Samir agar berhati-hati dan jangan terlalu sering pergi ke tempat itu. Mendengar nasihat itu, Guru Samir pun marah karena menganggap Ustadz Baihaqi merasa sok pintar. Aji yang sedang tidur lelap didatangi Guru Samir di dalam mimpi. Di dalam mimpinya dia dipukul sampai babak belur. Saya cuma ingin Rianti pulang. Saat Aji terbangun dari tidurnya, Aji terkejut karena mukanya sudah babak belur. Dan ternyata Guru Samir ini memang benar, sengaja datang ke mimpi Aji untuk menghajarnya. Keesokan harinya, Aji mendatangi Guru Samir dan mengatakan kepada semua orang bahwa Guru Samir telah memukulinya di dalam mimpi.
Namun semua orang tidak percaya apa yang dikatakan oleh Aji, termasuk Rianti. Justru Rianti telah menganggap Aji ini sudah gila. Aji menarik Rianti untuk mengajaknya pulang karena merasa di tempat ini sudah sangat aneh. Rianti menolak dan malah menampar Aji. Lalu datanglah Rehan dan mengajak Aji ke rumahnya. Aji bertanya apakah Rehan percaya kepadanya, namun Rehan tidak bisa menjawab. Rehan tidak memungkiri bahwa Guru Samir, ayah tirinya itu, mempunyai keanehan. Rehan mengatakan bahwa Guru Samir memiliki dua kepribadian, di mana dia kadang lembut dan kadang juga galak. Sin berpindah ke Marni yang sedang muntah-muntah di rumahnya. Ibunya Marni mengatakan bahwa Marni ini seperti orang yang sedang ngidam. Kemudian Marni memeluk ibunya dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Marni mengatakan yang sejujurnya kepada orang tuanya. Mendengar itu, ayah Marni marah dan ingin rasanya membunuh anak kandungnya sendiri. Kemudian mereka bersama warga mendatangi padepokan Guru Samir. Ayah Marni mengatakan kepada warga bahwa Guru Samir harus bertanggung jawab karena telah menghamili anaknya. Namun Guru Samir membantah tuduhan itu. Guru Samir mengatakan bahwa dirinya adalah manusia suci, tidak mungkin melakukan perbuatan nista seperti yang telah dituduhkan. Saya ini orang suci. Tidak mungkin berbuat maksiat. Mendengar perkataan dari Guru Samir, Marni pun kaget dan merasa sangat kecewa. Untuk membuktikan dirinya tidak melakukan perbuatan seperti itu, Guru Samir mengatakan bahwa dirinya siap dipotong tangannya. Dan jika tangannya kembali utuh setelah dipotong, maka dia adalah benar-benar manusia suci. Lalu Guru Samir mengambil sebuah pedang dan mempersilahkan siapapun yang ingin memotong tangannya. Ayah Marni yang sangat emosi maju dan siap untuk memotong tangan Guru Samir. Yang berani memotong tangan saya, Bahwa saya tidak bersalah. Saya! Tanpa ragu, ayah Marni memotong tangan Guru Samir hingga Guru Samir terjungkal dan menahan rasa sakit. Kemudian Ustadz Baihaqi menyuruh muridnya untuk membawa Guru Samir masuk. Melihat tangan Guru Samir yang terpotong, semua orang pun terdiam, termasuk Rianti. Kini mereka menyadari bahwa benar Guru Samir telah menghamili Marni. Namun ternyata tak berapa lama kemudian Guru Samir kembali ke hadapan mereka dengan tangan yang utuh. Dan disinilah Guru Samir mengatakan bahwa dirinya adalah manusia suci. Dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Melihat kejadian itu, ayah Marni pun marah dan langsung menyeret Marni untuk pergi dari sana. Karena kejadian itu, banyak orang yang percaya bahwa Guru Samir adalah utusan Tuhan. Dan Rianti semakin mengagumi sosok Guru Samir. Lalu di malam harinya para pengikut Guru Samir berkumpul, termasuk Rianti kecuali Rehan dan Aji. Rehan dan Aji merencanakan sesuatu untuk mencari tahu siapa sebenarnya Guru Samir ini. Dengan memanfaatkan situasi padepokan yang sepi, Rehan dan Aji masuk ke ruangan Guru Samir dan Ustadz Baihaqi. Mereka mengacak-acak apapun yang ada di situ. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar Ustadz Baihaqi, di mana Aji menemukan sebuah pedang yang digunakan untuk memotong tangan Guru Samir dan menemukan pakaian yang berdarah. Beralih ke Guru Samir yang sedang memberikan tausiah, di sini Guru Samir mengatakan bahwa dirinya menjamin pengikutnya pasti masuk surga dan mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Berpindah ke Ustadz Baihaqi, di mana Ustadz Baihaqi mengompori para warga agar segera bertindak, karena apa yang telah dilakukan Guru Samir itu sesat. Karena warga tidak suka dengan Guru Samir, para warga pun berbondong-bondong mendatangi tempat padepokan itu. Melihat warga yang begitu banyak, pengikut Guru Samir panik. Namun Guru Samir menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa semua pengikut Rasul pasti akan mendapat tantangan dan perlawanan. Kemudian semua warga membakar tempat itu. Semuanya panik dan api pun mulai membesar dan membakar para pengikut Guru Samir. Karena kejadian itu, Guru Samir pun tewas terbakar di sana. Para pengikut Guru Samir yang lolos dihajar dan dibakar hidup-hidup oleh warga. Kemudian datanglah Rehan dan Aji, di mana Aji mencoba menyelamatkan Rianti. Dan dari kejauhan terlihat Ustadz Baihaqi sedang memperhatikan kejadian itu. Dan inilah alasan kenapa Rianti sampai berada di rumah sakit.
Lalu scene berpindah di 3 hari setelah insiden pembakaran itu, di mana para warga membicarakan tentang Guru Samir yang tewas terbakar. Mereka berbincang-bincang dan menanyakan tentang keberadaan Ustadz Baihaqi, di mana setelah insiden itu terjadi Ustadz Baihaqi tidak pernah terlihat. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Ustadz Baihaqi mungkin malu dengan semua kelakuan Guru Samir yang sudah gendeng. Dan tiba-tiba mereka terkejut karena Guru Samir sudah berada di sana. Semua orang pun terkejut dan terdiam 1000 bahasa. Mana mungkin orang yang sudah mati terbakar bisa hidup lagi. Dan berita tentang kebangkitan Guru Samir pun heboh sampai diliput oleh sebuah acara di televisi. Berita itu pun sampai di rumah sakit tempat Rianti dirawat. Ketika hendak menjenguk Rianti, Aji pun kaget karena melihat Rianti sudah tidak ada di kamarnya. Rianti kabur dari rumah sakit karena mendengar bahwa Guru Samir telah bangkit dan memutuskan untuk menemuinya. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk menikah. Mendengar Rianti mau menikah dengan Guru Samir, Aji pun marah dan tidak habis pikir kenapa Rianti mau menikah dengan Ustadz Cabul. Dan mengatakan bahwa semua perempuan pasti akan dinikahi oleh Guru Samir termasuk anak kandungnya sendiri, yaitu Sarah. Mendengar hal itu, Ibu Rehan menceritakan yang sebenarnya bahwa Sarah ini bukanlah anak kandung dari Guru Samir. Guru Samir menikahi dirinya di saat usia kandungannya sudah 1 bulan dan mengatakan bahwa sebenarnya Guru Samir dan Ustadz Baihaqi ini adalah saudara kembar, di mana Ustadz Baihaqi selalu berkorban untuk kepentingan Guru Samir. Mendengar hal itu, mereka pun langsung pergi ke kuburan dan menggali kuburan tempat Guru Samir dimakamkan. Dan ternyata benar bahwa yang mati terbakar bukanlah Guru Samir tapi Ustadz Baihaqi. Dan bisa disimpulkan bahwa yang tangannya terpotong itu bukanlah Guru Samir tapi Ustadz Baihaqi. Mengetahui kebenaran tersebut, mereka langsung berlari dan ingin mengungkap kebusukan Guru Samir selama ini. Adegan berpindah ke Guru Samir dan Rianti yang sudah resmi menikah. Singkat cerita, Guru Samir dan Rianti akan melakukan goyang ngebor. Di saat akan melakukan hal tersebut, di luar dugaan, Rianti malah menusuk Guru Samir di bagian punggung hingga tewas. Dan ternyata Rianti sudah tahu tentang kebusukan Guru Samir selama ini. Rehan, Umi perlu bicara sama Rianti. Setelah membunuh Guru Samir, Rianti berjalan keluar sambil menangis. Lalu Aji dan Rehan tiba di tempat itu dan melihat Guru Samir yang sudah tewas bersimbah darah dengan pisau yang menancap di punggungnya. Kemudian film ditutup dengan adegan Rianti dan Ibu Rehan sedang berpelukan. Film pun selesai.